Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin Om Swastiastu. Kita mulai pelatihan hari ini, pelatihan hari ke-7, Selasa 22 September 2020. Serangkaian pelatihan dan lomba penyusunan media pembelajaran berbasis TIK, Mapel Matematika dan IPA, jenjang SLB, SMA, SMK Sebali. Yang pada hari ini dengan narasumber Bapak Komang Rika Adiputra, MPD, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2017, yang juga sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, dengan materi media pembelajaran berbasis TIK terintegrasi LMS Rumah Belajar. Pak Komang, bisa dengar suara kami, Pak? Siap, dengar Pak. Oke, kalau sudah dengar waktu dan tempat kami serahkan ke Pak Komang. Sebentar kami pindahkan dulu presenternya, Pak. Siap, Pak Komang. Sudah, Pak. Sudah. Semua, Pak. Silakan, Pak. Siap, terima kasih Pak atas kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Om Swastiastu. Mau izin share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang tadi berikan. Share screen-nya sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Sudah sangat jelas. Ya. Baik, terima kasih. Belum full screen, Pak. Iya, siap. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patut kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat Beliaulah kita masih dalam keadaan sehat, ya. Jadi astungkarus sampai pandemi ini berakhir, kita masih tetap dalam keadaan sehat seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dalam kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya diberi kepercayaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali untuk berbagi, ya, untuk berbagi atau sharing terkait apa yang sudah saya lakukan selama ini menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2017. Nah, di awal saya sampaikan Bapak Ibu, jadi mohon maaf di sini saya tidak semacam menggurui Bapak Ibunya, jadi kita sama-sama sharing apa yang menjadi praktik baik kita bersama. Nanti kalau ada hal-hal yang baik juga Bapak Ibu pernah lakukan dalam proses pembelajaran ataupun dalam proses Bapak Ibu memproduksi media pembelajaran berbasis TIK tersebut, itu bisa berbagi pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak Ibu, untuk materi kita pada kesempatan kali ini yaitu media pembelajaran berbasis TIK terintegrasi dengan learning management system rumah belajar, ya. Jadi itu terbalik. Ya, baik Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini guru-guru hebat Provinsi Bali, guru-guru MIPA ya, matematika IPA, dan tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki ketertarikan terhadap bagaimana penggunaan media pembelajaran berbasis TIK itu dalam proses pembelajaran. Karena ini juga istilahnya kalau bisa disurvei seperti itu Bapak Ibu guru-guru IPA ini mungkin yang jauh lebih aktif ketika memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK dalam proses pembelajaran. Nah, yang lanjutkan.
Ini sedikit biodata saya Bapak Ibu nggih. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ngurah seperti itu. Jadi nama lengkap saya adalah Eko Marika Adi Putra, kemudian di sana sudah ada tanggal lahir, alamat dan sebagainya. Saya tahun kelahiran 91, kemudian alamat sekarang itu saya tinggal di Desa Sebatu, Tegalang Gianyar. Kemudian untuk riwayat pendidikan, untuk di SMA, itu SMA saya kebetulan di SMA Negeri 1 Negara. Kemudian S2-nya adalah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu saya bukan istilahnya orang TIK seperti itu, namun hobi, istilahnya hobi ya, hobi atau kegemaran saya memang ingin sesuatu yang baru seperti itu, sehingga berkesempatan juga untuk menjadi duta rumah belajar. Jadi S1-nya di Undiksa juga dan S2 lanjut juga di Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian saya tugas di SMK Kesehatan Bali Medika Denpasar, seperti yang Pak Ngurah tadi sampaikan, saya juga diberikan amanah oleh yayasan seperti itu, diberi kesempatan untuk belajar lebih awal, memanajemen sekolah, memimpin sekolah. Sejak tahun 2019 itu saya diangkat menjadi kepala sekolah. Kemudian beberapa prestasi, mungkin ini yang istilahnya kalau saya sendiri seperti itu, ini sudah sangat prestisius untuk saya sendiri seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Bali tahun 2017, dan saya di 2018 dan 2019 itu juga pernah menjadi, kalau 2018 menjadi peringkat 2 OGN bidang bahasa dan sastra Indonesia, sedangkan di 2019 itu saya menjadi peringkat pertama OGN bidang bahasa dan sastra Indonesia di tingkat provinsi. Nah, yang paling apa istilahnya yang membuat saya juga sangat termotivasi seperti itu Bapak Ibu, saya diberikan kepercayaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu menjadi salah satu guru sekolah Indonesia Luar Negeri Den Haag Belanda itu sejak tahun 2019 seperti itu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman selain mengajar di dalam negeri seperti itu, saya juga memiliki pengalaman mengajar di luar negeri walaupun masih secara daring seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu profil singkat saya Bapak Ibu terkait apa namanya. Nah, untuk materi kita kali ini seperti di awal yaitu bagaimana kita mengintegrasikan media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi yang istilahnya yang sudah Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang pembuatan video dari Pak Budi, kemudian juga bagaimana cara membuat video menggunakan KineMaster dari Bu Eka seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa implementasikan tersebut, kemudian setelah videonya jadi, nah bagaimana sih caranya Bapak Ibu kita mengintegrasikan media-media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat itu, Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Yang dalam hal ini itu adalah Bapak Ibu bisa mengakses Learning Management System atau LMS dari rumah belajar, yaitu kelas maya ataupun kelas digital. Oke, baik Bapak Ibu yang lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk kepada tataran materi tersebut, di sini saya hanya mengingatkan Bapak Ibu ya, hanya apa istilahnya, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering mengakses rumah belajar, kemudian mungkin Bapak Ibu yang belum terlalu sering, sekarang saya akan sampaikan dulu sedikit, tidak banyak seperti itu, apa itu rumah belajar, apa saja apa namanya, fitur-fitur yang ada di dalam rumah belajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran secara daring seperti itu. Nah, rumah belajar itu Bapak Ibu merupakan sebuah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar secara serta fasilitasi komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, rumah belajar ini hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era 4.0. Dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan dan guru, baik itu pendidikan PAUD, SD, SMP, ataupun SMK, serta SLB, seperti itu Bapak Ibu. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, sesuai dengan moto dari rumah belajar tersebut, jadi bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dan seluruh konten-konten yang ada di rumah belajar itu
Bapak Ibu bisa akses secara gratis Bapak Ibu ya. Jadi apalagi sekarang pemerintah sudah menyiapkan kuota gratis untuk siswa, untuk guru. Itu juga di dalamnya salah satu yang bisa diakses dalam kuota gratis tersebut itu adalah rumah belajar Bapak Ibu, sehingga ini sangat membantu nanti ketika proses pembelajaran, ketika Bapak Ibu membutuhkan sumber-sumber belajar berupa video, berupa web ya ataupun yang lainnya, itu Bapak Ibu bisa melihat di sumber belajar seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa saja sih yang ada di dalam rumah belajar tersebut Bapak Ibu? Jadi yang ada di dalam rumah belajar tersebut ada 2 fitur utama ya. Jadi ada ada dua fitur. Yang pertama itu adalah fitur utama dan yang kedua itu adalah fitur pendukung. Nah, apa saja sih fitur-fitur utama tersebut Bapak Ibu? Jadi fitur utama itu ada sumber belajar, ada bank soal, ada laboratorium maya, dan ada kelas digital. Ya, jadi ini adalah fitur utama rumah belajar. Nah, nanti ketika kita mengintegrasikan media pembelajaran yang Bapak Ibu sudah buat dalam kegiatan ini seperti itu, Bapak Ibu nanti bisa mengunggahnya dalam sumber belajar yang ada di rumah belajar. Nah, jadi Bapak Ibu di sini sebagai istilahnya sebagai kontributor juga di sini di dalam rumah belajar seperti itu. Ya, selain Bapak Ibu nanti menggunakan sendiri media yang Bapak Ibu buat, tetapi Bapak Ibu juga bisa bagikan kepada guru-guru yang lain untuk menggunakan media pembelajaran yang Bapak Ibu buat seperti itu. Nah, kemudian ada bank soal ya, seperti biasa Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam jenis soal yang ada di rumah belajar. Kemudian laboratorium maya, ya ini Bapak Ibu kalau yang belum pernah membuka laboratorium maya, coba dibuka laboratorium mayanya ya, jadwal lab maya. Di sini memang dikhususkan untuk mata pelajaran MIPA ya, matematika dan IPA. Apalagi pada masa-masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang harusnya Bapak Ibu praktik di laboratorium secara nyata seperti itu namun tidak bisa, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan laboratorium maya. Dan laboratorium maya ini Bapak Ibu juga bisa nanti gabungkan dengan learning management system yang Bapak Ibu gunakan. Ya, Bapak Ibu tinggal copy linknya, ya kemudian Bapak Ibu embed di dalam learning management system Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga bisa mendownload sendiri. Ya, jadi laboratorium maya ini juga bisa Bapak Ibu unduh seperti itu sehingga Bapak Ibu gunakan seluas-luasnya, yang dalam hal ini penggunaannya itu untuk kegiatan atau fasilitasi pembelajaran ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kelas digital Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah satu keunggulan dari rumah belajar LMS. Ya, saya yakin Bapak Ibu LMS yang ada di kita saat ini itu sangat banyak. Jadi berbagai macam pilihan. Salah satunya itu adalah kelas digital atau kelas maya rumah belajar. Dan saya yakin semua LMS yang ada itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti itu, bergantung pada bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut seperti itu. Ya, jadi saya yakini Bapak Ibu bahwa teknologi yang terbaik itu adalah teknologi yang bisa kita gunakan seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya terbiasa atau anak-anaknya juga terbiasa hanya menggunakan WhatsApp seperti itu, ya itu menurut saya itu adalah yang terbaik untuk Bapak Ibu seperti itu. Ya, jadi kita juga kondisikan dengan situasi dan karakteristik siswa bagaimana seperti itu. Jangan memaksakan sesuatu yang memang istilahnya menjadi kendala baik untuk guru ataupun untuk anak-anak seperti itu. Ya, jadi itu Bapak Ibu fitur utama dari rumah belajar. Kemudian fitur pendukung dari rumah belajar itu ada 4 juga Bapak Ibu. Sebentar akan yang buka untuk rumah belajar ya, belajar.kemdikbud.go.id seperti itu. Jadi ada 4 juga fitur pendukungnya. Yang pertama itu adalah BSE ya, atau di sini istilahnya adalah buku elektronik interaktif. Kemudian ada peta budaya, ada wahana jelajah angkasa, dan ada PKB. Ya, jadi ada PKB. Jadi fasilitas Bapak Ibu dalam kegiatan ini kan
juga menggunakan fasilitas PKB ya, jadi simpatik.kemdikbud.go.id seperti itu. Jadi Bapak Ibu mendaftar di Simpatik ya, dalam proses kegiatan ini itu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam PKB itu sendiri seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi ada 4 pendukung ya, fitur pendukung dari rumah belajar. Nanti lebih lanjut Bapak Ibu bisa explore sendiri Bapak Ibu ya. Jadi apa saja konten-konten yang ada di rumah belajar, kemudian mana yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu bisa akses semuanya itu secara gratis. Kemudian Bapak Ibu juga bisa gunakan dalam LMS Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, nah Bapak Ibu, mengapa kita harus memilih kelas maya atau kelas digital dari rumah belajar seperti itu? Ya, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu ya, jadi ini pengalaman saya menggunakan kelas digital atau kelas maya ini sendiri, seperti di awal yang sampaikan bahwa semua LMS itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya, tergantung atau bergantung pada bagaimana kita menyikapi untuk bisa mencari solusi dari kekurangan-kekurangan yang ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi mengapa kita memilih kelas digital atau kelas maya Bapak Ibu? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual dan tatap muka antara guru dan siswa seperti itu. Ya karena di dalam kelas maya ini cukup lengkap Bapak Ibu ya. Jadi apa yang Bapak Ibu yang harusnya dilakukan dalam kegiatan pembelajaran di proses nyata atau pembelajaran nyata itu semuanya Bapak Ibu dapat tuangkan di dalam kelas digital ataupun kelas maya ini. Ya misalnya Bapak Ibu ingin mengunggah modul ya, jadi modul itu baik itu berupa PDF ataupun berupa dokumen yang lain, kemudian berupa video, berupa web, itu semuanya bisa Bapak Ibu tempelkan di dalam kelas maya di rumah belajar ini. Kemudian selain itu Bapak Ibu juga bisa membuat kuis, kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat ulangan langsung di sana atau ujian, serta Bapak Ibu juga bisa melakukan diskusi ya, jadi forum diskusi di dalam kelas digital ini. Baik, selanjutnya. Nah, kelas maya atau kelas digital ini merupakan strategi pembelajaran yang lebih bersifat konstruktivistik ya Bapak Ibu ya. Jadi lebih banyak membangun bagaimana kita memberikan kemandirian kepada siswa ya, karena tentunya ketika kelas kita berbicara mengenai LMS seperti itu, kita tidak lepas dengan adanya sistem sinkronus dan sistem asinkronus seperti itu. Dan kelas maya ini bisa memberikan Bapak Ibu kemandirian kepada anak-anak kita ya untuk bisa belajar secara mandiri, aktif seperti itu, sehingga ini dapat mendorong keterampilan siswa ya atau kemampuan berpikir kritis siswa. Ya karena semuanya ini berpusat pada siswa Bapak Ibu ya. Jadi itu di kelas maya itu didesain seperti tersebut seperti itu. Kemudian sarana pembelajaran online bagi siswa dan guru belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja tentunya. Nah, ini ada sedikit pembaharuan di dalam kelas maya ya, istilahnya di sekarang itu sudah ada kelas maya new generation Bapak Ibu ya. Jadi versi 2.0 dibandingkan dengan rumah maya yang sebelumnya. Jadi sudah ada perbaikan-perbaikan Bapak Ibu. Jadi cukup banyak ya perbaikan-perbaikan tersebut. Tentunya perbaikan-perbaikan ini merupakan saran-saran yang diberikan oleh para pengguna selama ini yang mungkin mengalami kendala-kendala dalam sistem ya, sehingga sedikit demi sedikit kelas maya atau kelas digital ini bisa bisa diperbaiki ya oleh Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu? Nanti akan kita lihat ini secara sederhana saja Bapak Ibu ya. Jadi di sini bahwa yang kelas maya atau kelas digital yang versi 2.0 itu
lebih simpel ya, kemudian ramah seperti itu ya. Jadi mungkin tidak sesulit yang pertama ya. Kadang-kadang yang pertama kan anak-anak tidak bisa login di dalam kelas Maya itu sendiri seperti itu Bapak Ibu ya, padahal menggunakan user ataupun password yang sama. Kemudian di dalam penggunaannya pun ini lebih mudah untuk digunakan, menu-menunya itu disederhanakan kembali seperti itu, sehingga proses pembelajaran yang melakukan dengan kelas Maya atau kelas digital ini jauh lebih mudah. Kemudian juga dapat dikatakan lebih lebih nyaman ya, lebih nyaman menggunakan rumah belajar yang versi 2.0 ini. Jadi memang perubahannya tidak terlalu signifikan, tetapi ini bisa membuat kita kembali memilih kelas Maya ataupun kelas digital rumah belajar ini sendiri seperti itu. Nah, bahwa Bapak Ibu kelas Maya rumah belajar yang mungkin kemarin Bapak Ibu juga pernah mendengar istilah kelas Maya jejak Bali ya. Jadi ini yang saya bicarakan di sini itu adalah bukan jejak Bali, tetapi yang saya bicarakan di sini itu adalah kelas Maya versi nasional istilahnya seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya hampir sama sih Bapak Ibu ya, antara jejak Bali dengan kelas Maya seperti itu. Jadi hampir sama menu-menu ataupun bagaimana prosesnya seperti itu. Kemudian, nah baru kita akan masuk dalam pengintegrasian sumber belajar rumah belajar dalam LMS ya. Lagi salah tulis Bapak Ibu ya. Jadi LMS kelas digital seperti itu. Nah Bapak Ibu, setelah nanti Bapak Ibu selesai memproduksi ya, jadi pasca Bapak Ibu produksi media pembelajaran tersebut seperti itu ya, kemudian Bapak Ibu ingin menggunakannya ya, jadi ingin mengimplementasikan media pembelajaran tersebut di dalam LMS Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu juga ingin istilahnya berbagi kepada guru-guru yang lain, itu Bapak Ibu tinggal nanti masukkan atau unggah media pembelajaran Bapak Ibu di dalam rumah belajar tersebut, sehingga nanti ketika sudah di-approve oleh oleh Pusdatin seperti itu Bapak video ataupun media pembelajaran Bapak Ibu itu sudah bisa digunakan. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya ataupun bagaimana sih caranya kita mengintegrasikan sumber belajar yang sudah Bapak Ibu buat itu kemudian agar bisa tayang di rumah belajar, di sumber belajar rumah belajar. Setelah itu Bapak Ibu gunakan dalam LMS kelas digital ataupun kelas Maya itu sendiri. Nah, yang pertama itu adalah prosesnya tentunya setelah media jadi, Bapak Ibu harus mengunggah media ke rumah belajar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya sendiri, itu Bapak Ibu tinggal mengunggahnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu mengunggah itu tidak serta-merta media pembelajaran Bapak Ibu itu muncul di dalam sumber belajar. Tetapi ini harus melalui beberapa tahap seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada pengkaji materinya, ada pengkaji medianya dan sebagainya. Itu kalau memang dirasa media Bapak Ibu memenuhi standar minimal seperti itu, memenuhi standar minimal dalam sumber belajar di dalam kelas Maya tersebut seperti itu ya, seperti itu, sehingga Bapak Ibu harus menunggu seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu harus menunggu. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu tidak menggunakan media Bapak Ibu sendiri seperti itu Bapak Ibu. Okay? Jadi Bapak Ibu bisa juga menggunakan konten atau media lainnya seperti itu. Jadi media yang Bapak Ibu cari di dalam sumber belajar itu milik siapapun itu Bapak Ibu bisa gunakan. Ya, jadi bisa Bapak Ibu gunakan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu harus menyalin link dan memasukkan ke dalam script ya, karena apa? Karena kalau agar bisa kita tempel langsung ya
biar kita langsung tempel di dalam kelas maya kita. Tidak merupakan sebuah link ya, ketika di rumah belajar kita klik linknya kemudian dibawa ke rumah belajar seperti itu. Biar tidak seperti itu, jadi kita harus masukkan ke dalam skrip seperti itu, sehingga ketika di kelas digital atau kelas maya itu Bapak Ibu langsung bisa untuk apa namanya, atau anak-anaknya itu langsung bisa di dalam kelas maya itu memutar videonya, tidak harus melalui membuka portal rumah belajar seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru memasang pada kelas digital. Nah, itu langkah-langkah sederhana Bapak Ibu ya, bagaimana kita memanfaatkan media yang ada di rumah belajar, kemudian media yang Bapak Ibu miliki, kemudian Bapak Ibu masukkan ke dalam kelas digital. Kita lanjutkan. Nah, ini prosesnya yang tadi Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama seperti yang tadi saya sampaikan, proses pertama itu adalah Bapak Ibu pastikan dulu ya, pastikan dulu Bapak Ibu sudah memiliki akun rumah belajar ya. Jadi apa namanya, pastikan diri dulu Bapak Ibu memiliki akun rumah belajar. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memiliki akun rumah belajar, baru Bapak Ibu login ya, login ke sumber belajar seperti itu. Nah, di dalam sumber belajar di sini itu ada beberapa menu ya. Di sini ada menu tambah konten. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan menambah konten Bapak Ibu apa namanya, media Bapak Ibu seperti itu dengan mengisi identitas-identitas yang diperlukan seperti itu. Misalkan nama kontennya apa, jadi judul materi mungkin ya yang bisa Bapak Ibu masukkan ya, misalkan apa proses fotosintesis gitu misalnya. Ya, kemudian apakah itu ada di dalam kurikulum atau tidak, itu silakan Bapak Ibu centang seperti itu. Kalau misalkan memang materi itu memang berada di dalam kurikulum, tinggal Bapak Ibu cetak kurikulum. Kemudian kalau misalkan itu tidak berupa kurikulum, hanya sebatas pengetahuan umum dan sebagainya, itu Bapak Ibu bisa klik non kurikulum. Kemudian tagnya ini dimaksudkan untuk mempermudah mencari materi Bapak Ibu ya, jadi disesuaikan. Kemudian kategorinya apa nanti dipilih, apakah ada web atau video atau audio seperti itu. Ya, jadi ada tiga jenis yang bisa Bapak Ibu masukkan di dalam rumah belajar, dalam sumber belajar rumah belajar itu sendiri ya Bapak Ibu, ada konten video, ada konten web, dan ada konten audio. Kemudian keterangannya diisi keterangan deskripsinya Bapak Ibu ya. Jadi diisi deskripsinya terkait materi itu secara umum ya, apa materi tersebut. Kemudian ada jenisnya, nanti tipe kontennya silakan Bapak Ibu lihat lagi ya. Ini kebetulan terpotong Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa identitas yang diperlukan lagi. Kemudian setelah Bapak Ibu unggah dan apa namanya, video atau web ataupun yang lain itu maksimal batasnya itu adalah 500 MB Bapak Ibu ya. Jadi mohon diperhatikan ketika Bapak Ibu dalam proses mengunggah. Dan satu hal yang terpenting Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu mengunggah konten, itu pastikan konten Bapak Ibu tidak ada konten yang bermasalah. Yang maksudnya yang bermasalah di sini itu adalah misalnya Bapak Ibu menggunakan musik ya yang ada lisensinya gitu misalnya, ataukah musik yang atau gambar dan sebagainya yang memang tidak diizinkan untuk dipotong dan sebagainya seperti itu. Jadi mohon itu diperhatikan dengan baik. Kemarin di awal kalau tidak salah ya dari pelatihan ini dari Pusdatin sudah menyampaikan bagaimana trik-trik caranya kita mendapatkan aset-aset yang gratis seperti itu ya, yang Bapak Ibu bisa gunakan di dalam konten Bapak Ibu seperti itu. Sehingga tidak terjadi masalah nanti ya Bapak Ibu. Satu saja ada konten yang bermasalah, kemungkinan besar tidak akan dimunculkan di dalam sumber belajar. Jadi pastikan Bapak Ibu ya. Kemudian di sini sudah ada panduan unggah konten, jadi di sana juga Bapak Ibu bisa cari apa sih syarat-syarat konten yang bisa diunggah atau yang bisa ditayangkan di dalam rumah belajar itu sendiri, seperti itu.
Nah, ini yang pertama Bapak Ibu ya, jadi mengunggah konten. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak memiliki media pembelajaran itu misalnya ya, jadi belum sempat nih membuat media pembelajaran lebih banyak seperti itu. Namun Bapak Ibu sekarang mengajar materi B harus membutuhkan video dari rumah belajar. Bapak Ibu tinggal bisa menggunakannya seperti itu. Bagaimana cara menggunakannya Bapak Ibu? Jadi seperti biasa Bapak Ibu login dulu ya. Jadi login di rumah belajar, kemudian login di sumber belajar Bapak Ibu nggih. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan cari materi atau video atau konten yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Ya, misalnya ini kebetulan kemarin saya apa namanya iseng-iseng untuk mencari ya misalnya materi materi fisika tentang gaya apung seperti itu. Jadi nanti akan diberikan beberapa list seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu tinggal pilih seperti itu. Ya, jadi tinggal pilih yang mana kira-kira Bapak Ibu gunakan seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu login, kemudian Bapak Ibu searching, kemudian memilih memilih konten yang akan Bapak Ibu gunakan dalam kelas maya atau kelas digital itu sendiri Bapak Ibu nggih. Jadi kemudian Bapak Ibu prosesnya itu adalah ini sudah proses mengembed Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu Bapak Ibu tinggal copy video location ya. Jadi di copy video location-nya. Jangan Bapak Ibu mengambil link yang ada di atasnya seperti itu. Nah, jadi silakan diklik kanan seperti itu ya di videonya, kemudian nanti copy video location. Nah, di sana akan tercopy link yang ada di dalam video ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu harus masukkan ke dalam kemana? Ke dalam skrip yang sudah tersedia. Ya, jadi skrip ini fungsinya itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan agar video rumah belajar yang kita ambil itu linknya itu tidak atau ketika kita mengklik videonya itu kita tidak diarahkan ke dalam portal rumah belajar tetapi langsung di dalam kelas maya itu sendiri seperti itu atau kelas digital itu sendiri Bapak Ibu. Oke, jadi skrip ini nanti kalau ada yang membutuhkan nanti akan saya share Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya seperti itu. Ya, kemudian kita hanya nanti mengganti di bagian ini saja Bapak Ibu ya. Jadi di bagian tanda petik di sini, kemudian ada https titik dan sebagainya. Itu bagian itu saja diganti. Diganti dengan apa? Diganti dengan link yang sudah kita copy tadi ya, copy link location seperti itu. Ya. Jadi itu kita masukkan di sini ya, jadi diapit dengan tanda tanda petik seperti itu. Ya, setelah itu baru kita akan copy Bapak Ibu. Jadi kita copy semuanya ya. Sebentar kita akan praktik ini baru informasi awal saja dulu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa ya. Jadi kita copy semuanya ini, baru kita akan masukkan ke dalam LMS kelas maya tersebut ya, rumah belajar. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini ya ketika kita sudah sudah ke dalam kelas maya, kita sudah istilahnya ini sudah di dalam modul Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita membuat modul seperti itu, nanti kita tinggal klik dulu terlebih dahulu di sini ada toggle HTML ya. Jadi klik di sini, kemudian setelah itu enter, setelah itu baru Bapak Ibu paste link yang tadi ya, paste link yang ini ya. Paste link yang ini itu di dalam atau setelah toggle HTML ini. Ya, jadi setelah ini setelah Bapak Ibu toggle-nya itu, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu paste linknya. Nah, setelah Bapak Ibu paste link, kemudian Bapak Ibu save ya, dan Bapak Ibu penampilannya atau hasilnya akan seperti ini ya. Jadi
video yang ada di rumah belajar ya, yang mungkin di versi pertama dulu ya, itu memang kita harus ketika ingin mengambil video yang ada di rumah belajar itu tidak bisa di-embed seperti itu istilahnya, kita hanya menyediakan link, ketika link itu dibuka baru Bapak Ibu bisa dibawa ke dalam portal rumah belajarnya seperti itu. Ya, dibawa ke dalam portal rumah belajarnya. Sedangkan kalau sudah menggunakan skrip yang tadi saya sampaikan, itu Bapak Ibu bisa menaruh videonya itu langsung ya. Jadi langsung di dalam kelas maya, tidak perlu harus anak-anak itu nanti terhubung dengan terhubung dengan portal rumah belajar seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan lihat bagaimana sih prosesnya. Jadi praktiknya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan share bagaimana tadi kan baru istilahnya baru teori-teorinya saja. Jadi langkah-langkahnya secara umum. Sekarang saya akan praktikkan dulu bagaimana cara kita mengembed ya. Jadi bagaimana caranya kita mengembed video yang ada di rumah belajar atau video media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat, kemudian Bapak Ibu unggah ke dalam rumah belajar, dan Bapak Ibu bisa Bapak Ibu gunakan dalam LMS seperti itu. Oke, yang pertama, Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentunya Bapak Ibu buka dulu kelas maya Bapak Ibu ya. Jadi seperti biasa dulu Bapak Ibu buka kelas maya Bapak Ibu sendiri seperti itu ya. Kemudian setelah Bapak login di kelas maya Bapak Ibu ya, misalnya seperti ini ya. Kemudian ini misalnya kita ingin membuat modul ya. Kemudian modul itu misalnya kita ingin membuat dan mengembed video di dalam rumah belajar seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini sekarang istilahnya tentunya kita kreasikan sendiri saja Bapak Ibu dalam kelas digital ini. Oke, sebentar. Oke. Oke, sebentar Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa kita kreasikan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi biar lebih menarik dilihat oleh anak-anak seperti itu. Jadi saya banyak menggunakan tombol-tombol seperti itu kalau misalkan mau mendownload materi atau modulnya itu saya sudah sediakan tombol download di sini seperti itu. Nah, jadi silakan unduh materi bab 1 kelompok berikut, tinggal anak-anak mengunduh di sini seperti itu. Jadi tombol ini saya linkkan ke modul yang sudah saya siapkan di dalam Google Drive seperti itu Bapak Ibu. Ataukah nanti Bapak Ibu ingin mengelingkannya dengan buku sekolah elektronik yang ada di rumah belajar, itu juga bisa Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu nanti copy linknya, kemudian Bapak Ibu masukkan linknya ke dalam tombol-tombol yang sudah Bapak Ibu siapkan seperti itu. Kemudian ini salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Kemarin sebenarnya ini tidak nyambung sih, karena kebetulan memang materi prakarya dan kewirausahaan itu sangat jarang ada di sumber belajar seperti itu, videonya jarang sekali ada di sumber belajar seperti itu Bapak Ibu, sehingga saya hanya istilahnya sebagai contoh ya untuk mengembed videonya itu bagaimana sih caranya seperti itu. Nah, contoh nih saya contohkan Bapak Ibu ya, misalkan saya masukkan ke sini, oke, misalkan di belajar bab 2. Nah, selain Bapak Ibu sumber belajar yang ada di kelas maya seperti itu, Bapak Ibu juga bisa mengcopy atau menggunakan video-video yang ada di YouTube ya. Dan tentunya ingat ketika menggunakan video yang ada di YouTube itu tetap
harus yang memiliki izin ya, jadinya istilahnya bisa digunakan oleh siapapun seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang coba perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada sudah di kelas maya seperti itu atau kelas digital, kemudian kita ingin mengintegrasikan media pembelajaran yang kita buat ya. Karena apa? Kita harus apa namanya? Tidak langsung saja nih. Misalkan Pak tidak boleh ya langsung videonya itu di apa namanya? Ditaruh aja langsung begitu saja seperti itu. Nah, jadi kalau kita menaruh langsung videonya memang tidak bisa Bapak Ibu karena maksimal file yang bisa di-embed ke modul di kelas maya itu maksimalnya itu adalah 10 MB ya, sementara memang 10 MB. Ya biasanya caranya itu adalah selain Bapak Ibu bisa mengunggah ke rumah belajar, kemudian linknya itu baru kita akan embed, Bapak Ibu juga bisa simpan saja di dalam drive Bapak Ibu seperti itu. Ya, simpan di dalam drive Bapak Ibu sendiri, kemudian file atau link file drive yang Bapak Ibu sudah simpan atau video yang sudah Bapak simpan itu yang Bapak Ibu masukkan ke dalam kelas maya. Nah, ini kan setidaknya biar lebih, kenapa sih kita harus memasukkan ke sumber belajar seperti itu? Ya, istilahnya biar lebih bisa dimanfaatkan lah video Bapak Ibu bisa digunakan oleh orang lain seperti itu, tidak hanya digunakan oleh Bapak Ibu sendiri seperti itu. Oke. Nah, misalkan seperti ini Bapak Ibu, ya perhatikan video berikut gitu misalkan, perhatikan video berikut. Oke, perhatikan video berikut seperti itu. Nah, sekarang baru kita akan ambil apa? Kita akan mengembed salah satu video itu misalkan ya, salah satu video yang ada di sumber belajar rumah belajar, kemudian kita embed ke dalam apa? Ke dalam kelas maya ini. Oke. Kemudian kita embed dulu, kita cari, setelah ini baru kita akan cari portal rumah belajarnya. Ya, kita cari portal rumah belajarnya. Oke. Jadi setelah Bapak Ibu di belajar.kemdikbud.go.id seperti itu ya, belajar.kemdikbud.go.id, saya itu Bapak Ibu login. Ya, Bapak Ibu login. Nah, kalau yang memang tidak memiliki, yang belum memiliki akun, itu nanti pasti akan muncul apa namanya? Muncul slide yang lain ya. Jadi apakah Bapak Ibu akan membuat atau tidak seperti itu ya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu video-video ini kan banyak ya. Jadi di dalam sumber belajar seperti yang tadi saya sampaikan itu ada tiga jenis konten atau ada 3 jenis tipe sumber belajar. Yang pertama itu adalah yang video, yang ini ya. Kemudian yang ini yaitu berbasis web, berbasis HTML5 seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga sangat bagus saya kira ya digunakan di sini juga Bapak Ibu tinggal apa namanya mengkopinya saja. Kemudian setelah itu ada audio ya. Misalkan anak-anak berkebutuhan khusus misalnya ya itu harus apa namanya ini bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, yang pertama ya, misalkan kita cari sekarang ya materi apa misalnya ya, apa di gaya gitu misalkan jadi yang nah di sini ya, di sini ada materi tentang gaya apa misalnya sesuai gini. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan media Bapak Ibu sendiri, tinggal Bapak Ibu mencari media Bapak Ibu sendiri saja. Ya, anggaplah ini saya tidak punya seperti itu. Ya, anggap saya tidak punya ini, tidak punya apa namanya, tidak punya media saya sendiri. Saya ingin mengambil dari media orang lain seperti itu. Oke, ya, misalkan ini yang ambil Bapak Ibu, gaya pegas. Oke, kita buka dulu seperti itu. Oke, kita buka dulu gaya pegasnya. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini yang saya masukkan diklik ya. Kemudian Bapak Ibu cari copy video location ya. Jangan Bapak Ibu menggunakan mengcopy yang di sini ya. Jangan Bapak Ibu mengcopy yang di sini seperti itu yang ini ya. Bapak Ibu copy yang ada di sini ya. Jadi
copy video location. Nah, silakan di-copy. Nah, kemudian link ini Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan, itu Bapak Ibu masukkan ke dalam skrip yang sudah disediakan, ya. Di skripnya, ya ini kebetulan saya biar gampang tadi ya. Jadi saya taruh di Google Translate seperti itu. Nah, skrip ini ya, skrip yang ini akan kita ubah sedikit ya dengan link video yang tadi. Nah, jadi video tadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang kita ubah itu adalah mulai dari HTTP ya, HTTP sampai dengan MP4 ya. Itu hanya sekian saja yang akan kita ganti dengan link yang sudah kita tadi dapatkan, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi link yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian setelah itu baru Bapak Ibu copy. Nah, di sini sudah ada ya, Bapak Ibu sudah terbaru. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu copy ke sini, copy semuanya, ya. Bapak Ibu copy semuanya. Jadi skripnya itu di copy semuanya yang sudah berubah, yang sudah Bapak Ibu ganti dengan skrip video yang tadi. Kemudian setelah itu baru Bapak Ibu ke sini. Nah, sebelum Bapak Ibu copy link yang tadi, Bapak Ibu harus klik dulu menu ini ya. Seperti tadi menu toggle ya, toggle HTML, kita klik saja, klik. Nah, akan muncul seperti ini. Tidak apa-apa Bapak Ibu nih. Jadi tidak masalah tulisan-tulisan yang sudah Bapak Ibu buat itu berantakan seperti ini, tidak apa-apa. Kemudian setelah itu di enter Bapak Ibu. Oke, setelah enter baru Bapak Ibu copy link yang sudah Bapak Ibu pasti link yang sudah Bapak Ibu copy tadi, yang ini ya. Link dari Google skripnya itu ya, yang ini ya. Yang ini Bapak Ibu copy, kemudian setelah itu Bapak Ibu pindahkan ke dalam modul ini. Nah, ya, setelah itu Bapak Ibu, nah di sini kan belum terlihat videonya Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu sudah simpan, ya, nah, jadi kita tidak perlu lagi istilahnya anak-anak tidak lagi harus ke rumah belajar, ke portal rumah belajar, tetapi cukup dengan di kelas Maya ini kita embed videonya, itu bisa langsung untuk anak-anak saksikan di dalam videonya, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi itu cara sederhana untuk mengembed video, bagaimana caranya memasukkan video yang sudah kita buat ya. Jadi video yang kita buat, yang kita produksi, kemudian kita masukkan ke dalam kelas sumber belajar rumah belajar seperti itu. Kemudian bisa kita gunakan di dalam kelas digital ataupun kelas Maya ini sendiri. Nah, tadi Bapak Ibu saya lupa ya. Kalau Bapak Ibu ingin menambah konten, ini di sini ada tambah konten Bapak Ibu ya. Jadi di sini tambah konten seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu mengisi di sini ya. Jadi mengisi mengisi identitas dan sebagainya. Di sini sudah disampaikan format file yang dapat diunggah adalah video. Ini jenisnya, kemudian ada ukuran file itu maksimal adalah 500 MB seperti itu. Oke, jadi itu secara sederhana Bapak Ibu memanfaatkan beberapa cara untuk kita mengorganisasi kelas Maya ya, agar lebih istilahnya lebih bervariasi, tidak monoton dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti terlihat di kelas di akun anak-anak ya. Jadi di akun anak-anak akan terlihat seperti ini Bapak Ibu. Nih, di sini kebetulan baru 2 kegiatan saya buat seperti itu. Nah, di sini akan terlihat Bapak Ibu. Nah, ini kerajinan, kalau mau di download, silakan download materinya kan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini saya juga memberikan video yang ada di YouTube seperti itu, tinggal klik di sini saja, jadi tidak ke YouTube di bawah. Kemudian di sini ada materi yang dari rumah belajar seperti itu Bapak Ibu.
Kemudian di sini sudah ada tugas, tugasnya apa dan sebagainya sudah terstruktur. Tugas 1 diberikan dulu materinya, kemudian diberikan tugas-tugasnya, tugas 2, kemudian juga ada video dan materinya, kemudian baru ada tugas 3, dan sampai pada kuis ya. Jadi kuis ini juga tinggal Bapak Ibu bergantung Bapak Ibu mau menggunakan apa di dalam kuis seperti itu ya. Jadi ini kebetulan saya gunakan itu adalah Microsoft Form ya. Jadi itu saya gunakan, tinggal anak-anak tinggal klik di sini saja, tinggal klik kuis seperti itu, nanti akan dibawa ke soal-soalnya seperti itu. Oke. Jadi kalau sudah selesai, ini langsung ke pembelajaran yang kedua. Ini materi video yang sudah kita embed tadi. Ya, ini kalau ada jarak yang terlalu jauh, nanti Bapak Ibu bisa perbaiki ya. Tinggal dihapus-hapus saja untuk spasi-spasinya seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu dulu yang dapat saya gini Pak Ngurah ya. Jadi yang dapat saya sharingkan ke teman-teman guru seperti itu. Oke. Yang bisa saya sharingkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sini, dan saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan ini itu mungkin lebih ahli daripada saya seperti itu ya. Jadi dalam kesempatan kali ini saya di sini hanya sebagai pengguna seperti itu, sebagai pengguna saja seperti itu Bapak Ibu. Oke. Jadi kalaupun nanti ada masalah-masalah di dalam penggunaan kelas Maya itu tetap saya biasanya berkoordinasi dengan pihak pusat ya, bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut seperti itu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kemudian kalau misalkan nanti ada beberapa yang tidak yang tidak bisa jawab ya, itu nanti akan saya diskusikan dengan teman-teman Duta Rumah Belajar seperti itu. Oke, baik. Izin Pak Ngurah, jadi saya langsung saja ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama dari Hengki, mohon maaf Pak sebenarnya menyebutkan. Oke, di awal saya sudah sampaikan ya, tadi saya salah tulis ya, jadi kebalik. Jadi yang betul adalah Learning Management System atau LMS seperti itu. Ya, jadi mohon maaf kesalahan tulis seperti itu. Kemudian ini tadi ada yang mau izin bertanya. Oke, mungkin sebentar ya, setelah saya jawab dulu pertanyaan yang ada di chat seperti itu, nanti beberapa dipandu oleh Pak Ngurah itu nanti bisa dihidupkan mikrofonnya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada Bapak Ketut Adi Sukadarma dari SMAN 1 Tejakula. Apakah portal rumah belajar berupa aplikasi nggih atau hanya berupa web? Oke, saya jawab dulu yang pertama. Rumah belajar ini ada 2 versi Bapak. Jadi versinya itu adalah yang pertama adalah versi web, dan yang kedua itu tentunya ada versi aplikasi yang Bapak Ibu bisa unduh di dalam smartphone Bapak Ibu ya. Jadi Android ataupun iOS sekarang sudah bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak dari SMA Negeri 1 Tejakula, jadi ada berupa web, ada berupa aplikasi yang Bapak Ibu bisa download atau Bapak Ibu bisa unduh di dalam handphone Bapak Ibu masing-masing. Kemudian terus untuk media pembelajaran yang akan diupload, apakah boleh menggunakan media yang sudah atau hasil download dari YouTube misalnya atau sumber lainnya di portal rumah belajar, tetapi ada copyright-nya. Kalau musik atau aset yang digunakan ada lisensinya semua. Nah, untuk media yang diunggah ke dalam sumber belajar di dalam rumah belajar, seperti tadi saya sampaikan, itu ada beberapa syarat yang harus Bapak Ibu penuhi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya full media pembelajaran itu yang sudah diunggah di YouTube, kemudian itu bukan milik Bapak atau milik Bapak Ibu seperti itu, kemudian Bapak Ibu unggah ulang seperti itu,
sepertinya tidak akan diterima seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau misalkan kalau media itu memang istilahnya yang penting harus sesuai dengan standar minimal dari Pusdatin seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti silakan diunduh apa saja syarat-syaratnya seperti itu. Kemudian kalau bagaimana aset kemudian musik yang ada lisensinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu sekarang bergantung jadi Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pribadi sih di sini Bapak Ibu, saya kebetulan ada 2 kalau tidak salah ya, ada dua video yang sudah saya unggah seperti itu, dan Asungkaro 2 video itu sudah diterima oleh pihak dari Pusdatin. Itu memang semuanya menggunakan aset-aset yang free ya. Jadi biar aman lah Bapak Ibu ya. Jadi biar aman Bapak Ibu, biar apa yang sudah kita kerjakan seperti itu bisa diterima. Itu gunakanlah yang memang sesuai dengan standar dari rumah belajar seperti itu. Itu saja yang mungkin bisa saya konfirmasi Bapak. Kemudian gimana cara login? Oke, tadi kan sudah saya sampaikan Bapak Ibu, saya share sekali lagi. Mana dia ini? Nah, mohon maaf, salah. Anggap di sini saya belum login. Oke. Ya, ini saya sumber belajar ya. Saya log out misalkan di sini Bapak Ibu. Ini saya Oke, nanti di sini menu utama ya. Oke. Oke, jadi menu utama rumah belajar kan seperti ini Bapak Ibu nih. Jadi ini menu versi web seperti itu ya. Ini kemudian kalau Bapak Ibu mau login, silakan Bapak Ibu login di sini. Nah, loginnya tentunya Bapak Ibu menggunakan kalau Bapak Ibu misalkan belum punya akun, silakan buat akunnya dulu ya. Jadi buat akunnya, kemudian kalau lupa akunnya silakan Bapak Ibu konfirmasi dan sebagainya. Ya, jadi silakan langsung masuk di sini dan Bapak Ibu sudah bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di kelas di rumah belajar seperti itu. Oke, jadi cukup itu. Jadi menggunakan username sama password yang sudah Bapak Ibu buat seperti itu Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi. Pak Komang izin bertanya bagaimana cara bikin akun rumah belajar. Oke, cara bikin akun rumah belajar Bapak Ibu mohon maaf Niki ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah punya akun rumah belajar ya, mohon maaf saya sharing di sini. Mungkin ada teman-teman kita atau Bapak Ibu guru kita yang belum memiliki akun rumah belajar seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya akan pandu sedikit seperti itu secara sekilas, nanti silakan Bapak Ibu untuk bisa melanjutkannya seperti itu. Oke, misalnya Bapak Ibu kan Bapak Ibu akses dulu belajar.kemdikbud.go.id seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini login. Oke, mohon maaf ini saya belum login. Oke, siap belajar. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu ingin membuat akun, silakan Bapak Ibu klik login saja di sini, nanti akan dimunculkan seperti ini. Nah, ini kan saya kebetulan karena akun saya sudah terdaftar atau sudah memiliki akun. Ya, kemudian sekarang Bapak Ibu tinggal membuat akun di sini. Ya, ini sih sebenarnya Mas akun dengan Google, Rumah Belajar dan Facebook. Ini sih saya belum pernah mencoba Bapak Ibu. Jadi karena saya kebetulan memang punya akun ini, kemarin sih yang Google masih agak error seperti itu. Menurut saya sih lebih baik kita punya akun sendiri saja Bapak Ibu. Jadi buat akun tinggal Bapak Ibu di sini memilih ya apakah sebagai guru, sebagai murid ya. Misalkan sebagai guru
NUPTK. Nah, gimana kalau NUPTK-nya tidak punya NUPTK seperti ini? Ini juga banyak pertanyaan Bapak Ibu. Kemarin saya pernah menanyakan terkait ini. Seperti itu, kalau memang tidak memiliki NUPTK, itu bisa menggunakan nomor NIK kalau tidak salah ya. Jadi menggunakan nomor NIK ya, nomor induk kependudukan. Itu bisa digunakan Bapak Ibu. Oke, tinggal Bapak Ibu isi data-data semua ini, nah itu daftar. Dan setelah daftar, baru Bapak Ibu akan login seperti itu. Nah, login dan yang menandakan bahwa Bapak Ibu sudah memiliki akun itu adalah ketika sudah ada nama Bapak Ibu di sini. Seperti itu. Ya, sudah ada nama Bapak Ibu di dalam rumah belajar ini seperti itu. Oke. Oke, mohon maaf ya ternyata belum di siap. Oke, ini ya mohon maaf Pak. Jadi saya ulang sekali lagi ya. Aduh ya. Jadi ini Bapak Ibu. Pertama udah kelihatan ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu ke sini dulu ke login ya. Nah, di sini ada login seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu belum memiliki akun dan buat akun, tinggal Bapak Ibu buat akun saja di sini. Nah, kemudian setelah itu tinggal memilih ya untuk umum, sebagai guru, sebagai murid ya. Kalau kita kan sebagai guru Bapak Ibu tinggal mengisi. NUPTK kosong gimana Bapak Ibu? Seperti tadi yang sampaikan, gunakan NIK saja cukup ya. Jadi menggunakan NIK, kemudian nama depan, nomor surat alamat surat elektronik atau email, kata sandi yang dimaksud di sini adalah kata sandi yang Bapak Ibu buat, bukan kata sandi email. Kemudian konfirmasi dan Bapak Ibu centang saya bukan robot seperti itu. Jadi setelah itu baru Bapak Ibu daftar. Jadi itu sih sederhananya Bapak Ibu untuk mendaftar di rumah belanja, jadi tidak ribet seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Niki ada lagi pertanyaan. Kemudian untuk membuat akun baru Pak, kan kita pilih sebagai guru, kemudian NUPTK. Oke, ini kalau belum tadi yang sampaikan kalau tidak memiliki NUPTK itu Bapak Ibu bisa pakai NIK ya. Jadi bisa pakai NIK sementara, jadi bisa pakai NIK. Itu kemarin saya tanyakan kepada pihak Pusdatin itu bisa menggunakan NIK seperti itu. Oke, kemudian apa tidak berat kuota mengembed video seperti itu? Ya, kalau disampaikan berat mungkin agak berat Bapak Ibu, tetapi kan sekarang balik lagi ya mudah-mudahan sih secepatnya secepatnya ada, kalaupun tidak mengembed video, istilahnya kita arahkan ke portal rumah belajar kan juga sama seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa saja bersama-sama, mudah-mudahan bantuan dari pemerintah seperti itu ya. Jadi terkait kuota seperti itu sehingga bisa mengakses portal rumah belajar dengan seluas-luasnya seperti dalam proses pembelajaran itu tidak memberatkan baik guru ataupun siswa itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara mengenai kuota dan sebagainya, ya itu nanti bergantung pada kita semua seperti itu. Kemudian ini lanjut lagi. Bertanya bagaimana caranya bikin akun. Oke, tadi sampun Bapak Ibu akunnya cukup gampang tadi caranya. Kemudian izin bertanya kalau masuk ke kelas Maya itu harus bikin kelas seperti Google Classroom dulu ya. Oke, Bapak Ibu di sini ada dua gini ya. Jadi ada dua ada dua login sebenarnya kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan kelas Maya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya saya share screen lagi sekali. Tadi itu yang tadi ini baru Bapak Ibu masuk ke dalam akun rumah belajar
Ya, artinya Bapak Ibu baru bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di rumah belajar seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya kita ingin memiliki kelas maya, ya. Jadi ketika kita ingin kelas maya seperti ini, Bapak Ibu. Oke, jadi caranya Bapak Ibu yang pertama Bapak Ibu lakukan, oke, jadi sebentar dulu. Jadi yang Bapak Ibu lakukan itu adalah Bapak Ibu cari di sini kelas maya. Oke, mudah-mudahan. Oke. Jadi, nah di sini Bapak Ibu cari kelas maya Bapak Ibu. Oke. Jadi setelah Bapak Ibu mengklik kelas maya, baru Bapak Ibu daftar dulu di sini. Nah, yang Bapak Ibu di sini harus lakukan itu adalah 3 tahap. Yang pertama itu Bapak Ibu harus mendaftarkan penyelenggara dulu. Ya, jadi mendaftarkan penyelenggara, ya, misalkan user ID, ya, ini sebagai user ID-nya, misalkan SMK N1 Denpasar gitu misalnya, ya, Denpasar. Kemudian silakan diisi, ya, diisi, kemudian baru Bapak Ibu daftar. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftar sebagai akun penyelenggara, nah akun penyelenggara ini harus di-confirm atau di-approve dulu sama pusat. Nah, ini biasanya agak lama Bapak Ibu nih karena keterbatasan apa namanya sumber daya manusia yang ada di Pusdatin seperti itu kadang-kala bisa 1 minggu baru di-approve. Nah, caranya itu Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat mendaftar sebagai penyelenggara, silakan Bapak Ibu ketika sudah daftar sampaikan kepada kami Duta Rumah Belajar. Ya, kami yang akan meneruskan ke pusat langsung sehingga segera bisa di-approve oleh Pusdatin seperti itu. Bapak Ibu, biar lebih cepat prosesnya, biar tidak Bapak Ibu terlalu lama nanti menunggu untuk approve-nya seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun penyelenggara, Bapak Ibu mendaftar sebagai guru, ya. Jadi mendaftar sebagai guru, sama seperti tadi, seperti itu, ya. Jadi sama seperti tadi. Kemudian siswanya juga disuruh mendaftar, kemudian mencari ke kelas seperti itu, Jadi mencari penyelenggara, misalkan SMK Negeri 1 Denpasar, silakan dicari seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah sudah memiliki atau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kelas maya, sudah sebagai guru, tinggal Bapak Ibu olah sendiri di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas sama, Bapak Ibu buat tambah kelasnya di sini, ya. Kelas judulnya apa? Misalkan kelas matematika, ya, matematika RPL gitu misalkan. Kelas 10 misalkan. Deskripsinya apa sampai pada terakhir seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anaknya baru Bapak Ibu suruh masuk. Ya, suruh mencari kelasnya seperti itu. Ya, disuruh untuk mencari kelasnya. Misalkan judul kelasnya di sana seperti ini kan, matematika RPL kelas 10. Disuruhlah. Nah, gimana sih tampilan akun siswa seperti itu? Oke, coba yang cari nih. Jadi gimana sih penampakan dari ini harus dilakukan dulu. Jadi misalkan akun siswanya gimana sih ininya? Contohnya seperti itu. Nah, jadi akun siswanya seperti ini nanti contohnya Bapak Ibu. Jadi bahwa di sini dia sudah mengikuti 2 kelas, ya, sudah mengikuti 2 kelas. Kemudian kalau mau cari kelas, tinggal cari kelas dan lihat kelasnya. Misalkan kelas biologi gitu ada enggak? Nah, ini misalkan, ya, tinggal masuk aja anak-anaknya dan anak-anak sudah bisa mengakses semua apa yang Bapak Ibu tulis seperti itu. Jadi itu sementara dan kalau ini
kita bahas berdetail satu persatu itu mungkin tidak selesai nanti. Dan banyak ini tutorialnya di YouTube Bapak Ibu nih. Jadi teman-teman Duta Rumah Belajar atau sahabat rumah belajar yang ada di Indonesia itu sudah banyak sekali ada tutorialnya. Ya tinggal Bapak Ibu melihat step demi stepnya seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut. Izin pertanyaan-pertanyaan kalau video yang sudah saya unggah ke YouTube bisa diunggah ke rumah belajarkah? Gitu. Saya kira masih bisa Bapak Ibu nih. Jadi saya kira masih bisa asalkan memang video tersebut adalah video murni adalah video Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah seperti itu. Pak Komang green screen-nya belum oke tadi yang tadi. Kemudian kita lanjutkan. Kok tampilan rumah belajar HP beda? Terus ketika buka sumber belajar kadang konten tidak tersedia. Oke, nggih, Bapak Ibu. Untuk yang di aplikasi ini memang masih dalam proses penyempurnaan ya, jadi masih proses. Untuk yang di aplikasi memang belum lama, kemarin diupdate terakhir seperti itu, memang belum lengkap sekali seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi memang belum lengkap sekali yang di versi HP atau versi Android-nya atau iOS-nya seperti itu. Nggih, jadi mudah-mudahan ini secepatnya bisa bisa disempurnakan kembali oleh Pusdatin seperti itu sehingga kita bisa memanfaatkannya lebih leluasa. Tapi memang alangkah lebih baiknya memang kita menggunakan yang versi web sementara karena di sana sudah cukup lengkap ya, apalagi nanti ini berbagai macam karya ya, dari kalau tidak salah ada 300 guru yang mengikuti kegiatan ini. Kalau Bapak Ibu semuanya berkontribusi ya di dalam rumah belajar, ada tambahan lagi 300 video seperti itu. Dan itu semuanya kita gunakan bersama Bapak Ibu. Jadi yang di rumah belajar itu untuk kita, dari kita untuk kita seperti itu semuanya. Jadi karena ini merupakan program pemerintah ya, tentunya kita harus saling bantu untuk menyukseskan program-program yang pemerintah buat seperti itu. Kemudian mohon maaf, bukannya setiap sekolah Provinsi Bali sudah punya akun penyelenggara kelas maya. Oke, untuk ini kemarin memang kelas maya, tapi kelas maya jejak Bali ya. Jadi kalau kelas maya jejak Bali seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun servernya sama-sama ada di Jakarta seperti itu Bapak Ibu, tetapi ketika kita ingin membuat kelas maya yang versi nasional, kalau saya bilang versi nasional agak-agak gimana seperti itu ya. Pokoknya kelas digital ya, bukan isi embel-embel jejak Bali seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus buat ulang kembali seperti itu. Oke, seperti Tiang kemarin, saya sudah memiliki akun jejak Bali seperti itu karena mungkin ada sedikit problem ya di jejak Bali seperti itu, sehingga saya mengarah ke kelas maya seperti itu, ke kelas digital yang umum di rumah belajar. Jadi dibuat ulang lah Pak nih, jadi Bapak tapi Ibu niki dibuat ulang mantan rumah belajarnya, kelas maya atau kelas digitalnya. Kemudian selanjutnya, Om Swastiastu Pak, saya Santri dari SMK Ganesha. Menurut pengalaman Bapak, mana yang simpel digunakan rumah belajar atau media lain seperti Google Class? Karena kata siswa sekarang susah disuruh kalau menurut mereka ribet. Nah, sekarang seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya, jadi tentunya kita kondisikan ya. Jadi kondisikan kondisikan dengan kondisi anak-anak, istilahnya karakteristik anak-anak seperti itu. Nah, kalau yang ditanya mana lebih simpel, mana lebih mudah, semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Google Class itu saya tidak terlalu, istilahnya tidak intens saya pakai. Saya ada beberapa pelatihan yang menggunakan Google Classroom yang saya ikuti seperti itu, tapi belum pernah istilahnya secara intens menggunakannya seperti itu ya. Jadi sekarang bergantung pada kita sendiri bagaimana kita mengkreasikannya seperti itu Bapak Ibu. Seperti tadi saya sampaikan, sekarang yang kelas maya kelas digital rumah belajar itu sudah ada versi 2.0-nya, itu sudah bisa Bapak Ibu kreasikan sedemikian rupa seperti itu. Sedemikian rupa
seperti ngisi tombol, isi gambar yang gambarnya itu terkoneksi dengan beberapa link semuanya dan sebagainya, itu nanti akan juga memudahkan anak-anak. Nah, kalau misalkan pakai Google Classroom, mungkin kemudahannya itu mungkin dalam proses pendaftarannya ya. Jadi anak-anak langsung mendaftar hanya menggunakan akun Google-nya saja seperti itu, kan sudah langsung terkoneksi seperti itu. Ya, jadi bergantung sekarang pada siswanya masing-masing seperti itu, Bapak Ibu atau Bu Putu Eka Santi dari SMK Ganesha ya, Gianyar seperti itu. Ya, jadi kondisikanlah Bapak Ibu. Jadi yang tidak berani mengatakan yang mana lebih simpel seperti itu, sekarang bergantung pada apa tujuan kita, kemudian bagaimana karakteristik anak-anak. Kalau menurut Tiang selama ini ya rumah belajar yang saya gunakan, kelas maya seperti itu. Nah, jadi itu yang saya gunakan. Kemudian yang berikutnya ini Ana Agung Putri, terakhir permintaan saya materi ini agar diunggah ke YouTube karena banyak memuat tutorial. Oke, Miring, terima kasih Bapak Bu Agung, nanti silakan Pak Ngurah nanti ya, jadi rekamannya mungkin bisa diunggah ke YouTube ya, sehingga beberapa tutorial yang tadi saya sampaikan terkait bagaimana cara mengunggah video pembelajaran di dalam rumah belajar, bagaimana caranya mengembed video biar di dalam kelas maya biar tidak ke portalnya seperti itu ya, nanti akan dikondisikan oleh Pak Ngurah seperti itu. Oke, kemudian nih, wah ternyata yang udah ada itu jejak Bali ya, oke. Jadi yang udah ada nih ke yang jejak Bali Bapak Ibu, oke. Jadi silakan nanti Bapak Ibu kreasikan sendiri. Apakah video dalam dekat ini dapat diupload di dalam rumah belajar? Nah, ini nanti kesepakatan dari atau istilahnya kebijakan dari dinas Bapak Ibu. Jadi bagaimana nanti dinas pendidikan terkait video ini, apakah hanya nanti akan diunggah di YouTube dinas saja, hanya boleh di sana saja, atau nanti bisa diunggah ke rumah belajar, ke sumber belajar rumah belajar, itu nanti akan dikonfirmasi oleh pihak dinas atau pihak panitia seperti ini. Jadi kalau misalkan bisa seperti ini, saya harapkan Bapak Ibu niki semuanya bisa mengunggahnya ke rumah belajar seperti itu ya, karena ini akan menambah konten ya, menambah konten di rumah belajar untuk kita semuanya seperti itu. Kita bersama-sama untuk memajukan pendidikan khususnya di Bali seperti itu, saling bertukar sehingga saling bertukar. Kemudian kalau tidak salah tahun lalu yang kegiatan yang seperti ini namun bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Bali itu beberapa ada unggahannya di rumah belajar. Ya, jadi beberapa sudah ada di sumber belajar rumah belajar. Namun untuk tahun ini nanti silakan dari Pak Ngurah mungkin yang akan konfirmasi bagaimana terkait video ini, apakah bisa diunggah di dalam rumah belajar atau tidak seperti itu. Oke, kemudian Pak izin bertanya bagaimana proses Bapak menilai tugas siswa di kelas maya. Oke, kemudian untuk tugas-tugas, oke, itu yang share. Jadi sama saja Bapak Ibu untuk tugas niki kan anak-anak mengumpulkan tugas Jadi nah di sini kan modul seperti tadi ada modul, kemudian ada soal ujian ya, nanti silakan Bapak Ibu. Kemudian kalau soal ujian ini kan tinggal kita buat soal Bapak Ibu tinggal kita buat soal, kemudian nanti sudah akan diperiksa secara otomatis oleh sistem ya, tinggal tambah soal saja seperti itu ya. Kemudian ini siswa-siswanya, kemudian ini penilaian. Nah, untuk penilaian di sini nanti ketika anak-anak anak-anak sudah mengumpulkan tugas, ini akan terlihat di sini Bapak Ibu tugasnya. Jadi kita tinggal klik saja. Nah, akan muncul tugas siswanya.
seperti niki. Jadi niki tugas siswanya seperti itu. Jadi kita tinggal mana niki? Oke, tinggal klik-klik saja kalau anak-anak sudah mengumpulkan tugas ya. Kemudian misalkan nih ke tugas modul nih, tinggal Bapak Ibu edit, Bapak Ibu isi tugas modulnya berapa nilainya? 90 gitu misalnya. Silakan Bapak Ibu simpan 90. Ya, di sini ada nilai 27 karena di sini kan ada beberapa item nilai ya. Nanti bisa semuanya Bapak Ibu gunakan, bisa juga tidak. Ya, kalau saya di sini biasanya hanya menggunakan satu nilai tugas, tugas modulnya, kemudian dua adalah tugas akhir, dan yang ketiga itu adalah ujian formatif. Ya, jadi ujian formatifnya diisi. Sedangkan nilai ujian akhir itu nanti ketika keseluruhan pembelajaran sudah selesai, baru saya menggunakan nilai ujian akhir seperti itu. Jadi niki semuanya sudah ada di sini Bapak Ibu, dan yang sarankan juga Bapak Ibu karena kita juga tidak tahu Bapak Ibu ketika kita melaksanakan penilaian dan sebagainya sedang terjadi error ya. Ini kan tidak bisa kita istilahnya tidak bisa kita hindari seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak sebentar. Jadi tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Sehingga saya biasanya selain saya suruh anak-anak untuk mengumpulkan tugas di kelas maya seperti itu atau kelas digital sebagai jaga-jaga, itu saya biasanya membuat juga drive untuk masing-masing anak-anak ya, seperti itu saya buatkan drive. Kalau misalkan memang ada masalah dan sebagainya, tinggal nanti anak-anak bisa mengumpulkan di drive seperti itu. Jadi bergantunglah kita bagaimana mengkreasikannya Bapak Ibu. Jadi ribet atau tidak ribetnya kita menggunakan sebuah LMS, sebuah learning management system, itu nanti bergantung pada kita. Bagaimana kita bisa memanajemennya seperti itu ya, karena dari awal saya sampaikan semua LMS yang ada itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, kekurangan inilah bagaimana caranya kita bisa menyiasatinya ya, agar proses pembelajaran ini tetap berlangsung seperti itu Bapak Ibu. Dan bagusnya lagi, nah anggaplah bagusnya seperti itu di dalam kelas maya ini atau kelas digital ini, kepala sekolah itu bisa memantau ya, jadi kepala sekolah itu bisa memantau aktivitas guru dan aktivitas anak-anak. Kapan dia bisa login, kapan anak-anak atau guru-guru itu mengadakan login di kelas maya, mengadakan membuat tugas dan sebagainya atau mengakses kelasnya, itu semuanya bisa tercatat di dalam kelas maya itu sendiri. Jadi itu sementara yang bisa saya sampaikan terkait penilaian. Kemudian yang lanjutkan, niki pertanyaan juga ada. Izin bertanya bagaimana proses Bapak menilai tugas-tugas siswa di kelas maya. Secara umum seperti tadi Bapak Ibu Mai ya, Ibu Mai. Kemudian niki ada lagi, Om Swastiastu, saya sudah coba membuat akun sebagai guru, login ke rumah belajar dengan nomor NIK karena saya belum punya NPK, tapi nomor mereka tidak ditemukan, berarti harus memakai nomor NPK-nya. Apa boleh mendaftar sebagai umum saja? Terima kasih Pak sudah menjawab. Oke, ini nanti coba saya tanyakan kembali lagi, sekali lagi Pak sini Pak Iketut Karyawan Jadi coba nanti saya tanyakan kembali kepada pihak Pusdatin ya, karena kemarin mungkin beberapa minggu yang lalu ada juga yang bertanya seperti ini. Beliau menggunakan NIK kalau nggak salah, itu diterima seperti itu. Ya, jadi diterima. Nanti akan saya konfirmasi Bapak di grup ya. Nanti di grup akan saya konfirmasi kalau misalkan Bapak Ibu DRB juga sedang berada dalam room ini atau bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Kita coba nanti kita sharing ya, agar Bapak Ibu di sini juga bisa memanfaatkan rumah belajar itu seluas-luasnya seperti itu Bapak Ibu. Tidak terasa nih Bapak Ibu, sampun 1,5 jam ternyata tadi materinya yang sampaikan seperti Nike, kemudian beberapa pertanyaan juga sudah yang jawab. Kebetulan Pak Ngurah niki sampun hadir kembali.
yang berikan dumun ke Pak Ngurah kalau misalkan ada pertanyaan yang mau yang mau berbicara langsung Pak Ngurah nggih, itu nanti Bapak Ibu disilakan. Susuma Pak Komang atas atensinya. Tadi mohon maaf Bapak Ibu dan bersedia nyerangin Bapak Ibu pelatihan karena ada keperluan keluar di pos. Jadi untuk hari ini pertanyaan sudah semua Pak Komang? Hampir sudah semua dijawab. Yes, terima kasih Bapak Ibu. Yang dari Q&A juga sudah Pak Komang? Yang Q&A, question and answer. Oke, belum. Ini ada beberapa. Oke. Satu aja nih Pak. Dumun Pak ya. Siap. Oke, ada beberapa dari. Oke, sebentar. Iki ada 6, ya ada 6 pertanyaan. Pak Komang dia bertanya, untuk login di portal Rumah Belajar saya sudah punya akun. Ketika ingin login ke Sumber Belajar atau Bank Soal saya gunakan akun Rumah Belajar, kok tidak bisa login, dianggap belum punya akun. Oke, Bapak Ibu dicermati kembali Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu login di menu awal saja. Ya, nanti di menu awal saja login, nanti setelah login di sana baru nanti Bapak Ibu explore lagi seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu akun Bapak Ibu kombinasi antara user sama password itu memang benar seperti ini. Oke. Kemudian Pak Komang, agar siswa dapat membuka materi, tugas dan lain, siswa perlu join kelas atau hanya langsung buka alamat web ya. Jadi harus join kelas Bapak Ibu, sama ya seperti LMS yang lain. Jadi mereka harus join kelas dulu. Jadi mereka harus bergabung ke kelas kita seperti itu, baru anak-anak bisa untuk mengerjakan atau melihat apa tugasnya, apa materinya, kemudian kuis dan sebagainya seperti itu. Oke, ini Bapak Ibu, kita yang share sekali lagi. Ini kan yang tadi, yang ini kan prakarya dan kewirausahaan kelas 7 semester ganjil. Di sini sudah ada anak-anaknya yang masuk. Jadi anak-anak harus login dulu ya. Jadi harus join dulu di sini seperti itu ya. Ini anak-anaknya seperti itu, baru nanti anak-anaknya bisa melihat seperti ini. Jadi tampilan kelasnya seperti ini ya. Bapak Ibu, anak-anaknya akan di akun anak-anak ketika sudah join ke kelasnya ya, itu semuanya sudah ada di sini ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi mereka harus join dulu Bapak Ibu. Oke, ini. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, saya guru IPA tapi ngajar mata pelajaran produktif. Ada nggak konten dan lab maya untuk pembelajaran C1, C2, dan C3 khusus mata Mapel Housekeeping. Nah, untuk lab maya Bapak Ibu, kebetulan memang untuk lab maya itu untuk sampai saat ini yang difasilitasi itu baru memang mata pelajaran MIPA saja, yang matematika dan IPA. Baru hanya itu saja yang difasilitasi yang difasilitasi oleh Pusdatin ya, seperti itu. Kalau yang Mapel Housekeeping kebetulan belum ada ya. Saya kira belum ada. Dan nanti ini menjadi sebuah tantangan bagi Pusdatin yang nanti akan saya sampaikan kepada pihak Pusdatin, pihak pusat seperti itu. Mudah-mudahan nanti akan bisa ditanggapi sehingga guru-guru produktif seperti itu ya, itu juga nanti bisa juga bisa memanfaatkan rumah belajar ini seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih penjelasan, selamat siang Pak Komang, kami di S1 Ubud memiliki anak sendiri. Apakah nanti video pembelajaran dihasilkan boleh di-upload ulang di sana? Oke, boleh sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau ini kan LMS-nya secara mandiri Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin juga karya Bapak Ibu itu istilahnya diunggah di dalam rumah belajar, saya juga kurang tahu nih Bapak Ibu apakah benar atau tidak nih juga nanti yang bisa mengunggah nih apakah
setidaknya akan dikasih surat keterangan kalau tidak salah ya, bahwa sudah menjadi kontributor di dalam sumber belajar kelas maya. Mungkin itu nanti bisa digunakan untuk untuk kenaikan pangkat ataupun yang lainnya seperti itu. Ya kalau tidak salah saya dengar. Nanti coba saya konfirmasi lagi apa sih misalnya apresiasi Bapak Ibu ketika sudah mengunggah ke sumber belajar, mungkin berapa jadi berapa sumber belajar seperti itu yang bisa diunggah gitu misalnya, itu akan mendapatkan apresiasi dari Pusdatin seperti itu. Apresiasinya mungkin surat keterangan seperti ini kan. Yang lanjutkan lagi. Selanjutnya niki ada yang lanjut. Mohon izin Pak, saya Mutia dari SMA Albana. Apakah rumah belajar ini ada maksimal besar file seperti Google Drive itu? Maksudnya besar file yang dimasukkan di sini mungkin gini ya, ketika upload modul seperti itu ya. Jadi kalau upload di kelas maya ini, kalau upload modul seperti tadi maksimalnya kan memang 10 MB. Kemudian kalau misalnya kita ingin mengunggah video di sumber belajar, itu maksimalnya adalah 500 MB seperti itu. Ya, ini istilahnya tidak sama dengan penyimpanan Google Drive ya Bapak Ibu. Jadi bukan seperti sistemnya itu bukan seperti penyimpanan Google Drive. Jadi rumah belajar ini adalah fasilitas sumber belajar yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mengunggah konten di dalam rumah belajar, itu memang dibatasi satu video adalah 500 MB seperti ini. Oke. Lanjut, ini ada lagi satu kalau tidak salah Q&A-nya. Oke, jika siswa mau login kelas, apakah siswa harus mempunyai akun rumah belajar atau bagaimana? Harus Bapak. Jadi kalau join kelas sama juga seperti LMS yang lain seperti itu. Pasti anak-anak harus punya akun. Sama halnya dengan Google Classroom. Ya, anak-anak kan harus memiliki akun dulu. Ya, akun Google Classroom. Baru anak-anak bisa join ke kelasnya. Di rumah belajar, kelas maya rumah belajar juga seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak harus punya akun dulu, baru anak-anak bisa memilih kelas yang sudah diberikan seperti ini Ya Pak, niki ada satu lagi kalau tidak salah Pak dari chat baru kalau tidak salah, niki saya cek dulu. Siap. Oke. Loginnya betul, berarti saya punya akun. Oke, akun niki mana niki chat? Nah, niki lagi Pak Komang, saya kesulitan menggunakan rumah belajar ketika menggunakan karakter lambang fisika dan menggunakan rumus. Mohon petunjuknya. Nah, ini yang memang sering Bapak Ibu yang menjadi kendala di kelas maya, di rumah belajar terkait rumus ya. Sama halnya juga ketika ketika buat video ya, media pembelajaran itu biasanya yang menjadi kendala itu bagaimana ketika membuat rumusnya. Ini sebenarnya bisa diakal-akalin Bapak Ibu nih. Jadi kalau Bapak Ibu bisa akalin dengan misalnya satu gunakan gambar saja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki rumus yang memang sudah jadi seperti ini kemudian itu Bapak Ibu masukkan ke dalam kelas maya itu sendiri. Jadi tidak perlu Bapak Ibu harus membuat rumus seperti ini kan. Seperti niki Bapak Ibu mana niki yang mohon maaf yang share kembali. Nah, niki mana kelas maya yang niki. Misalkan di dalam kita memberikan tugas kepada anak-anak, misalnya Bapak
Nggih. Kemudian kita harus membutuhkan rumus dan sebagainya, itu kita akali saja Bapak Ibu nggih. Seperti yang Tiang sampaikan, mungkin inilah kekurangan dari kelas maya seperti itu. Lagi. Sebentar dulu mikir lagi. Oke. Oke. Ya, jadi misalkan kita ingin menambah modul Bapak Ibu nih. Kemudian di sini ya, karena di sini kan memang agak susah kita membuat rumus dan sebagainya. Kita buatkan foto saja atau gambar saja ya. Tinggal Bapak Ibu klik ini aja ya. Nanti akan cari insert gambarnya seperti itu. Atau untuk memudahkan tinggal diseret saja dari mana misalkan. Ya, misalkan coba yang di sini ada gambar seperti siap. Gambar seperti biasa saja ya, gambar rumus itu diseret saja ke sini nanti akan muncul seperti ini. Oke, jadi itu saran yang bisa saya sampaikan untuk rumus ya, yang matematika, fisika, kimia dan sebagainya ya, karena memang sampai saat ini memang belum mungkin belum difasilitasi banyak untuk rumus-rumus tersebut, sehingga caranya ya seperti ini ke Bapak. Nih, Pak Anak Agung Gede Agung ya. Ngiring, sepertinya sampun semua Pak. Siap. Jawab, siap. Semua Pak Kemang. Jadi Bapak Ibu peserta pelatihan, rumah belajar ini merupakan salah satu LMS punya kita ya. Punya kita dalam artian punya pemerintah Indonesia, pemerintah negara Republik Indonesia yang dibikin oleh Kemendikbud untuk guru-guru. Jadi kalau di sana ada kekurangannya wajar Bapak Ibu, karena apa? Di sini rumah belajar ini bukan swasta. Kalau swasta itu dari segi penganggaran itu lebih cepat ya. Ada bug segala macam lebih cepat, cuman ya gitu, swasta berbayar. Ini gratis dan setiap tahun juga terus kita akan lakukan pengembangan. Setiap tahun juga dilakukan perbaikan. Cuman kita bijak-bijaknya kita misalnya belum terakomodir, contoh tadi dalam gambar-gambar rumus belum terakomodir, sebaiknya kita bisa pakai yang kemarin Bu Eka Yanti bilang, direkam atau dibuat sebagai gambar, diupload juga di rumah belajar. Itu masih bisa kita siasati. Kalau tidak ada pertanyaan lagi Pak Kemang? Tidak ada ya? Ngiring Bapak, kalau misalkan ada pertanyaan bisa. Sementara sih belum ada Pak, tidak ada pertanyaan lagi. Kita tunggu aja sampai 5 menit lagi Pak Kemang. Kalau misalnya tidak ada, kita tutup. Jadi Bapak Ibu, setelah niki, yang harapkan Bapak Ibu mau mencoba menggunakan rumah belajar. Jadi banyak sekali aplikasi pembelajaran Bapak Ibu di luar sana, dari yang gratis, dari yang berbayar, dari yang bikinan sendiri, dari yang bikinan pemerintah, bikinan sekolah. Penggunaannya Bapak Ibu yang tahu mana yang cocok dengan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang tentukan sendiri. Karena menurut kami itulah wujud merdeka belajar, merdeka mengajar. Bapak Ibu mau pakai WA, pakai Google Classroom aja silakan. Mau pakai rumah belajar yang sudah kita punya, silakan. Mau pakai produk punya sekolah juga dipersilakan. Emang dengan adanya pandemi ini, arah pembelajaran sudah berubah. Jadi dulunya orang-orang itu guru-guru peserta didik tidak melirik e-learning, tidak melirik ini, karena mereka masih bisa mengajar secara tatap muka. Tapi dengan adanya pandemi ini, pola pembelajaran sudah berubah total. Oleh karena itu, kami juga tetap melaksanakan pelatihan ini dan kami coba untuk memberikan sedikit pengetahuan ke Bapak Ibu untuk meningkatkan pengetahuan dalam pembuatan media pembelajaran berbasis TIK. Sementara kalau tidak ada pertanyaan, sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu jangan lupa untuk hari ini mengisi daftar hadir. Daftar hadir akan kita tutup jam 1 siang. Nanti kita rekap. Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir karena 3 kali tidak mengisi daftar hadir, persentasenya di bawah 80.
Jadi tidak bisa dapat sertifikat pelatihan, ya. Jadi walaupun nanti gini nggak bisa dapat sertifikat pelatihan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Titian selaku moderator, mohon maaf atas pelaksanaan pelatihan pada hari ini, hari ke-7, Selasa 22 November 2020. Apabila dalam pelaksanaan masih banyak kekurangan, kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan lupa Bapak Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap lakukan protokol pencegahan COVID-19. Salam sehat, yang tutup untuk para Masanti. Om Santi 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 Om. Nyaring semua Bapak Ibu, semua Pak Lurah. Iya, semua Pak. Yang izin Bang Lurah. Iya,